kira itu. Salah, kamu nggak tahu apa arti kata menggenapi dalam Alkitab, oke? Jalan buat Yesus itu bukan dia petunjuk jalan, bukan dia pengarah jalan, bukan dia mengajarkan jalan. Tidak, Yesus itu adalah jalan sendiri. Jadi kalau kamu mau selamat, kamu datang pada dia, gitu loh. Dia sendiri harus kamu datangi. Kecuali itu nggak ada, oke? Ngawur, apa itu? Menggenapi apa itu? Apa kamu bilang begitu? Salah itu, Alkitab nggak bilang kayak gitu. Justru itu Bu Uti, sekiranya bisa Yesus hadir di tahun 2020 ini lagi, biar kita mendatangi dia gitu loh. Maksudnya kalau Yesus ada turun kembali di Yerusalem, saya akan jual kambing, sapi, dan 2 ekor ayam saya untuk beli ongkos tiket pesawat ke sana. Kalau Yesus ada turun kembali ke bumi menjadi manusia untuk menghapus COVID-19, ya insya Allah saya akan usahakan untuk bertemu dengan dia gitu loh Bu Uti. Tapi gimana caranya untuk mendatangi Yesus? Kan sekarang dia ada di surga, Bu. Itu gimana ceritanya? Iyalah, kan Bapak itu diam di dalam diri Yesus. Mendatangi Yesus, nanti kalau ketemu sama Yesus di surga, ketemu juga dengan Bapak. Bapak diam di dalam diri Yesus. Bapak itu nanti akan menjadi Yesus. Itu yang saya tanya, Bu. Ini sekarang saya ada di Makassar. Untuk mendatangi Yesus itu caranya gimana gitu? Dan mendatangi Yesus itu kayak mana? Ibu sendiri udah pernah mendatangi Yesus, Bu. Cara Ibu mendatangi Yesus itu kayak mana? Saya juga pingin, Bu. Saya ada kebun sawit, ya. Ada juga beberapa ekor ayam, mungkin bisa saya jual untuk beli tiket. Ibu kemarin jumpa Yesus di mana? Saya pun ingin, gimana ceritanya bertemu dengan Yesus itu kayak mana caranya, Bu? Maksud saya menjumpai dia gitu loh. Dia kan manusia, iya kan, Bu, ya? Nah, dan Ibu sekarang sudah pernah jumpa, iya kan? Nah, gimana cara Ibu menjumpai Yesus? Tolong diajarin, Bu. Saya rela jual ayam saya, Bu, demi supaya bisa bertemu, salaman, ngopi-ngopi bareng gitu. Silakan. Tertulis apa di MCDS? Tertulis apa? Cara mendatangi Yesus, Yesus mengatakan percayalah kepadaku, oke? Percayalah kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, oke? Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu dia, percaya kepada dia. Yesus mengatakan darahku, barang siapa minum darahku dan makan dagingku, dia akan memperoleh hidup yang kekal, gitu kan? Tak seorang pun, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya, kepada anak tunggal itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua perkataan-perkataan jaminan hidup yang kekal itu ada pada Yesus. Kamu, Pak Zulkifli, tidak bisa menunjukkan kepada saya kemarin itu, oke? Kamu tidak bisa menunjukkan eksistensi Tuhanmu yang benar itu. Kamu cuma ngoceh. Saya masih kejar itu. Kamu tunjukkan di mana Allah SWT itu sebelum Muhammad mengaku dia ketempelan gitu loh. Kamu tunjukkan di mana apa yang dia lakukan gitu loh, dan siapa dia gitu loh. Sebelum Muhammad mengaku ketempelan dan setelah Muhammad meninggal, di mana dia tuh, apa eksistensi Tuhanmu gitu loh. Aku masih kejar itu, jangan bicara yang lain deh, Pak. Oke? Cara mendatangi Yesus yaitu percaya kepadanya. Nah, Ibu sekarang menyembah Yesus itu karena percaya kepada Yesus atau percaya kepada ajaran orang-orang yang mengajarkan menyembah Yesus? Coba jawab ini dulu, Bu. Ya, cara mendatangi Yesus menurut Ibu adalah percaya kepada Yesus. Nah, sekarang Ibu menyembah Yesus itu karena percaya akan ajaran Yesus atau percaya akan ajaran orang yang menyembah Yesus. Kalau Ibu katakan percaya Yesus sampai Ibu menyembah Yesus, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Iya kan? Nah, lalu kalau misalnya Ibu tidak menemukan dalil di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya, berarti Ibu bukan sedang percaya Yesus, tapi percaya kepada orang-orang yang mengajar supaya menyembah kepada Yesus. Lalu kemudian Ibu bertanya eksistensi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kok Yesus menerima firman dari Allah. Nah sekarang
Allah yang berfirman kepada Yesus itu eksistensinya seperti apa? Ayo. Ibu mengatakan roh. Roh itu berarti sesuatu yang tidak bisa nampak kan? Tidak bisa dilihat oleh mata kan roh itu? Kecuali ajaran pagan, dia bisa melihat roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, kata Yesus, Allah itu tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa didengar. Tapi dia eksis. Itulah Allah. Allah yang diajarkan oleh Yesus, satu-satunya sembahan yang benar adalah esensi atau zat. Bukan ZAT tapi DZAT. Wujud esensi yang tidak bisa dilihat oleh mata dan didengarkan suaranya oleh manusia secara langsung. Ya, itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Nah, sekarang saya tanya lagi. Percaya kepada Yesus, mendatangi Yesus itu adalah percaya kepada Yesus. Nah, ibu sekarang menyembah Yesus itu karena percaya akan ajaran Yesus atau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan ajaran Paulus? Silakan. Kamu nggak bisa jawab saya, Pak. Kamu nggak bisa. Dengan menjelek-jelekan agama orang lain bukan berarti agamamu betul. Kamu sampai sekarang masih belum bisa menunjukkan jati diri Tuhanmu gitu loh. Bagaimana susahnya sih, Pak? Tapi nggak apa-apa lah, saya layani dulu yang ini ya. Tapi saya masih kejar kamu ya. Tunjukkan eksistensi Tuhanmu. Kalau ada, baru kamu boleh nyala-nyalain bahwa Tuhan kami itu nggak ada gitu loh. Percaya kepada Yesus. Sorry Pak, tidak ada ajaran orang-orang yang mengajarkan menyembah Yesus. Orang-orang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, oke? Kami semua percaya kepada Yesus dan seluruh isi dunia ini, orang-orang Kristen ini menyembah Yesus adalah Tuhan, oke? Jangan merasa paling pintar dari seluruh isi dunia ini, Pak. Kamu itu siapa? Kamu cuma penyesat. Kerjamu cuma menyelewengkan ayat. Semua ayat-ayat yang kamu selewengkan itu patah semua sama saya, oke? Jadi jangan ini ya, jangan menyelewengkan ya. Bagaimana kamu mengatakan Yesus? Kami tidak menemukan dalil ketika bagaimana Yesus menyembah dirinya. Aku enak tau gak ngeliat suara penyesat kayak Pak Zulkifli ini. Enak tau gak? Pak Iblis tau gak Pak Zulkifli ini. Bagaimana caranya Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Enak banget. Makanya belajar Alkitab yang benar gitu loh. Jangan terus menyesat. Upahmu tuh sesat tau Pak. Upahmu itu di neraka paling bawah tau gak? Yesus ketika Yesus mengatakan percayalah kepadaku itu, arti percaya itu mengandung makna yang besar Pak. Itu yang harus Bapak ketahui. Percayalah kepadaku. Ketika Yesus mengatakan percayalah kepadaku, itu mengandung makna yang besar, lebih besar daripada cuma sekedar menyembah, sembah sujud. Bukan cuma sekedar seperti itu gitu loh. Dalam itu artinya. Mau tahu sama saya? Ayo belajar dulu sini. Tuhan Ibu ada, sembahan Ibu ada, Theos, ya, yang nusul menjadi manusia bernama Yesus. Itu yang Ibu tuhankan. Saya nggak mengatakan Ibu nggak punya Tuhan. Ibu punya sembahan yang Indonesia sebut dengan sebutan Tuhan, dan itu adalah Yesus. Nah, Anda mencari eksistensi Tuhan saya. Eksistensi Tuhan saya adalah eksistensi Tuhan yang disembah oleh Yesus. Coba dengarkan perkataan Nabi Yesus. Aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itulah Allah. Kata engkaulah itu ditujukan kepada eksistensi Allah yang telah mengutus Yesus. Makanya dalam iman Islam, Bu, Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Apakah Islam itu mengada-ngada? Tidak. Apa buktinya? Baca kitab Ibu, Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu, kata Yesus, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Engkau di situ siapa? Allah. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini dan mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Siapa mereka? Bani Israel, bukan Kristen. Kalau Kristen itu sebuah sekte yang dibentuk dari Roma Yunani, tapi bukan Bani Israel. Gitu ya. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, siapa engkau dan siapa aku? Engkau di situ adalah Allah Subhanahu wa taala dan aku di situ adalah Rasulullah bernama Yesus atau Isa alaihi salam. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Bagaimana cara ibu mendatangi Yesus? Katanya percaya kepada Yesus. Nah, kalau ibu percaya kepada Yesus, berarti ibu harus percaya bahwa Yesus itu Rasulullah. Bahwa Yesus itu utusan Allah. Itu baru ibu disebut percaya. Kalau ibu percaya kepada Yesus, di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus berkata, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ibu percaya Yesus, maka ibu akan percaya bahwa Yesus pernah berkata, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Percaya nggak ibu sama Yesus? Kalau ibu percaya, maka harus ibu akui Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Masih kurang ayatnya. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Ke-12 murid diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ibu paham tak siapa umat Israel? Nah, Yesus menyarankan ke-12 muridnya hanya datang kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ayo, kalau ibu mengaku percaya kepada Yesus, percaya dong kepada ucapan dia. Jangan kepada Zulkifli, tapi percaya kepada ucapan Yesus. Yohanes 17 ayat 3, kata Yesus, inilah hidup kekal itu, yaitu mereka, Bani Israel, mengenal engkau. Siapa engkau di sana? Satu-satunya Allah yang benar. Siapa dia? Allah yang Islam sembah, Tuhan yang Islam sembah, dan mengenal Yesus yang dirasulkan oleh Islam, yang diutus oleh Allah. Inilah hidup kekal itu, adalah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa engkau? Yesus? Enggak mungkin. Karena posisi Yesus pada saat Yesus mengatakan itu, dia adalah sebagai utusan. Sementara pernyataan tegasnya, satu-satunya Allah. Berarti ada zat yang satu, bukan dua, apalagi tiga. Nah, pertanyaan saya kembali kepada ibu. Apa bukti bahwa ibu mendatangi Yesus, percaya kepada Yesus? Bukti apa yang ibu bisa tunjukkan pada saya bahwa ibu percaya kepada Yesus? Mana buktinya? Saya tidak menyelewengkan, Bu. Dalil kitab ibu yang mengatakan, konon Tuhan yang ibu sembah yang menyatakan, Yohanes 14 ayat 28, Aku telah mendengar bahwa aku Yesus telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu kasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Tuhanku, sebab Tuhanku lebih besar daripada aku. Itu pernyataan Yesus, Bu. Ayo, sekarang kalau ibu percaya kepada Yesus, maka ibu akan mengetahui dan mengimani bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus jauh lebih besar daripada Yesus. Itu kalau ibu percaya kepada Yesus. Tapi mana buktinya? Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah yang Islam sembah. Ibu nggak percaya. Iya kan? Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia telah menerima Tuhan yang telah mengutus aku. Tapi ibu lagi-lagi nggak percaya kan? Terus ibu percaya Yesus apanya yang ibu percaya? Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jangan. Aku datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk menghilangkan berarti, tetapi untuk menggenapin. Nah, ibu percaya nggak itu? Kalau ibu percaya, berarti ibu tidak meninggalkan hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Hukum yang diberikan hanya kepada Bani Israel. Yeremia 31 ayat 33. Nah, sekarang ibu Bani Israel atau bukan? Kalau ibu bukan Bani Israel, kenapa ibu menyembah Yesus? Sementara Yesus dihususkan hanya kepada Bani Israel, bukan untuk dituhankan, untuk diimani oleh Bani Israel sebagai utusan Allah. Jadi ibu nggak usah
susah-susah. Mana eksistensi Tuhanmu, Zulkifli? Nggak usah. Tuhan yang disembah oleh Yesus, itulah Tuhan saya. Itulah Tuhan saya. Hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah lain selain Allah. Berarti satu-satunya Allah. Yang hak, berarti yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, berarti mengenal Yesus itu sebagai Rasulullah. Udah selesai. Jadi ibu nggak usah capek-capek mencari mana eksistensi satu-satunya Allah yang benar itu. Tanya sama Yesus. Apa kata Yesus? Engkau tidak akan dapat melihat Allah, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Itulah dia. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Ibu percaya kepada Yesus. Apanya yang Yesus Anda percaya? Sementara seluruh ajarannya Anda tolak. Ayo. Ibu katakan Yesus itu Anda bisa ditemui, dia manusia. Dia mau kuasa. Sekarang tunjukkan dia di mana. Saya pingin kenalan. Kalau perlu mau ngopi bareng sama-sama sekalian. Jadi apa yang ibu percaya dari Yesus kira-kira? Justru karena saya mau belajar, makanya saya tanya kepada ibu. Kalau ibu percaya kepada Yesus, contoh. Ya, contoh nih. Matius 5 ayat 18. Aku berkata kepadamu. Yesus loh yang berkata. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini. Satu iota atau satu titik yang paling terkecil pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Nah, ibu percaya kepada Yesus. Berarti ibu harus percaya perkataannya. Tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, maksud ibu percaya kepada Yesus itu apa? Dia Tuhan. Dia disembah. Dia jelmaan Tuhan. Dia Tuhan datang dalam rupa manusia. Dia Tuhan dilahirkan oleh perawan manusia. Itu bukan percaya Yesus, Bu. Itu percaya ajaran mitologi Yunani Romawi. Yang percaya kepada dewa Zeus. Yang nuzul menjadi Plato. Kemudian dia dikatakan lahir tanggal 25 Desember. Kemudian dia mati untuk menebus dosa manusia. Lalu namanya diganti Yesus. Nah, Yesus kenapa digunakan namanya? Karena pada saat penangkapan Yesus, Nabi Isa, itu juga ada orang yang disebut dengan Yesus Barabas. Apa artinya? Yesus putra Bapa. Jadi sama. Nah, itu makanya saya bilang, ibu percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, berarti percaya kepada seluruh tatanan hukum-hukum yang diajarkan oleh Yesus. Ibu kalau percaya Yesus, berarti ibu harus menjadi seorang Muslim. Percaya bahwa Yesus itu utusan Allah. Percaya bahwa Yesus itu Rasulullah. Jelas ajarannya. Kamu telah mendengar bahwa aku ini Yesus telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, sekiranya kamu mengasihi aku, sekiranya kamu percaya aku, kamu akan bersuka cita. Kenapa? Karena aku pergi kepada Tuhanku. Sebab Tuhanku lebih besar daripada aku. Jelas kok. Jadi kalau percaya kepada Yesus, Bu, ibu kudu wajib menyembah hanya kepada Allah. Tidak menyembah kepada Rasul Allah. Tidak mengikuti ajaran nabi-nabi palsu. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Jadi percaya kepada Yesus, percaya kepada ajarannya. Bukan percaya kepada ajaran Paulus, nabi-nabi palsu yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu loh, Bu. Paham nggak sampai sini? Bapak Zulkifli, sekali lagi saya bilang, bagaimana nih kau mengatakan Bapak Zulkifli mempunyai Tuhan yang disembah oleh Yesus? Bagaimana Pak? Coba ceritakan bagaimana nih kau mau mengambil benang merahnya ketika Yesus yang katanya menyembah Bapa itu mempunyai sorga yang dimana orangnya tidak kawin dan mengawinkan, lalu di tempat Bapa, di tempat Tuhannya Bapa, di mana orang berpesta, seks kedagingan, hawa nafsu, perhambaan hawa
nafsu. Bagaimana kau menjelaskannya? Pret. Pret, bagaimana kamu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Elohim? Oke. Sedangkan Elohim dengan jelas mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Titik. Tidak ada mengatakan aku adalah Allah Muhammad. Aku adalah Allah Muhammad, Allah Arab, Allah Mesir. Oh tidak, titik. Yes, Elohim mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Oke. Lalu Elohim mengatakan aku adalah aku. Oke. Aku adalah aku. Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kamu mengatakan itu adalah Elohim menyebut dirinya kami? Pret, sejak kapan dia merubah dirinya menjadi aku, menjadi kami? Oke, Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, sejak kapan kamu mau bersahadat jikalau kamu mengatakan Allah SWT adalah Yahweh? Hari ini juga aku ingin kamu mengatakan, kamu bersahadat mengatakan Yahweh adalah Tuhanku dan Muhammad adalah Rasulku. Oke, pret, pasti kamu tidak akan berani mengatakannya. Aku minta bukti di mana pernyataan dari Allah SWT yang menegaskan bahwa dialah Yahweh itu. Dialah yang menyebut dirinya aku itu. Dialah yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir, tanah Arabnya sendiri. Oke, dialah yang mengatakan akulah juru selamatmu, akulah penebusmu. Pret, di mana Allah SWT mengatakan bahwa dia adalah penebus dan juru selamat. Aku kepingin tahu, Pak. Lalu di mana Allah SWT itu yang adalah zat tiba-tiba berubah menjadi roh? Aku kepingin tahu, Pak. Semuanya, semua hal yang tidak bisa Bapak cari benang merahnya itu. Aku kepingin tahu bagaimana sulapan Bapak Zulkifli kepada diriku. Oke? Sangat mudah untuk menjelaskan itu. Kalau saya menjelaskan melalui Al-Quran, itu sudah pasti ibu akan tolak. Ada namanya orang kufur, ya kan? Pasti Anda tolak kalau pengajaran itu saya sampaikan melalui Al-Quran. Saya menyampaikan dari kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil dan kalian jadikan kitab suci. Di dalam Kejadian 17 ayat 7 jelas dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham, serta keturunanmu secara turun-temurun. Menjadi apa? Menjadi perjanjian yang kekal. Supaya apa? Supaya aku menjadi Tuhanmu. Dan apa? Dan Tuhan keturunanmu. Siapa yang mengatakan ini? Firman Allah kan? Iya kan? Allah yang berfirman kepada Abraham, aku mengadakan perjanjianku antara aku dan engkau Abraham, serta perjanjian terhadap keturunanmu secara temurun. Menjadi apa? Menjadi perjanjian yang kekal. Apa itu? Aku akan menjadi sembahanmu, akan menjadi Tuhanmu, akan menjadi Rabbmu, akan menjadi Elohmu, akan menjadi Allahmu, dan juga Allah keturunanmu secara turun-temurun. Udah selesai. Berarti yang kami sembah adalah esensi yang pernah bersumpah, yang pernah berjanji kepada Abraham untuk menjadi sembahan kami. Tidak mungkin dia berdusta, karena dia adalah esensi pencipta. Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan kami, turun-temurun itu berasal dari ajaran keturunan daripada Bani Ismail. Nah sekarang, ajaran nyembah manusia, makan babi, tidak sunat, itu ibu terima dari mana ajaran itu? Ayo. Jadi yang saya katakan kepada ibu, kamu tidak usah persoalkan sembahan yang disembah oleh umat Islam. Terima secara ikhlas. Yang kami sembah adalah esensi yang pernah bersumpah dan berjanji kepada Abraham akan menjadikan dirinya sebagai sembahan Bani Ismail dan Bani Ishak, dan tidak pernah akan menjadi Bani Company atau Bani Eropa. Itu yang ibu perlu pahami dengan baik. Jadi kalau kita bercerita tentang sebuah kebenaran, konsepnya itu jelas, tatanannya itu jelas, dalil-dalilnya pasti jelas. Maka orientasi yang kita gunakan kemudian adalah bagaimana kita mengaplikasikan iman ini berdasar kepada dalil-dalil yang kita imani sebagai firman Tuhan, lalu kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma iman buta.
Ketika ibu mengatakan, saya percaya kepada Yesus. Loh, kalau percaya Yesus, kenapa Anda sembah? Sementara Yesus memerintahkan, jangankan kepada manusia, jangankan kepada murid-muridnya, kepada setan pun Yesus memerintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ibu percaya kepada Yesus. Apanya yang ibu percaya? Silakan Anda jawab. Pertama, ibu harus mengakui ya bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Semitik, bahasa Abrahamaik, bahasa keturunan Ibrahim atau Abraham. Hebrew, Ibrani, Aram, Arab, dan tidak ada bahasa Yunani di dalamnya. Nah, Allah yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ehye, Esir, Ehye, aku adalah aku. Itu dikenal dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Aram, dengan bahasa Aramaik, dengan bahasa Semitik Arab. Eloah atau Allah, Elohim atau Allah, El Shaddai yang maha kuat, maha perkasa, Adonai atau Allah. Jadi ibu tidak akan pernah bisa menghilangkan sejarah, tidak akan pernah bisa menepis semua kebenaran-kebenaran yang terurai dengan indah, bahwa Allah ketika datang kepada Abraham belum memperkenalkan nama pribadinya. Aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, tetapi tentang namaku aku tidak memperkenalkan kepada mereka. Iya tak? Jelaskan dalilnya. Lalu kemudian di dalam Ulangan 12 ayat 21, apa kata Allah? Jika kelak kemudian aku telah menentukan, aku telah menunjuk satu wilayah di mana namaku akan diagungkan di sana, terlalu jauh daripadamu, di mana namaku akan aku perkenalkan di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih kurbanmu dari tempatmu, lalu kamu nikmati sesuka hati. Artinya, pada saat Nabi Musa pun menerima wahyu, Allah belum memperkenalkan nama secara pribadi. Sehingga dia katakan, jika kelak nanti aku menunjuk wilayah di mana wilayah itu aku perkenalkan namaku untuk diagungkan, terlalu jauh dari tempatmu, maka kurbanmu boleh kamu sembelih di tempatmu dan menikmati sesuka hatimu. Itu firman Allah, Bu. Itu firman Allah. Dan saya tidak muluk-muluk. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Di dalam Kejadian 7 ayat 1, Eloah, Allah, perkasa, kuat, masyhur, itu adalah secara etimologis, El berarti kuasa. Seperti dalam konteks, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Kejadian 31 ayat 29. El dalam bahasa Aram, dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, itu al di dalam bahasa atau elah di dalam bahasa Arab. Jadi ibu mau lari kemanapun, ibu tidak akan pernah mengelak, tidak akan pernah bisa menghindar bahwa Allah adalah nama esensi Sang Pencipta satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan itu Yesus katakan. Sehingga kitabmu pun yang tadinya menggunakan Theos, yang tadinya menggunakan Theon, yang tadinya menggunakan Yahweh, sekarang berubah menjadi Allah kan? Kenapa? Karena lembaga Alkitab Indonesia atau lembaga lupa ayat Injil itu sudah paham betul. Ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa Abrahamaik, bahasa keturunan Abraham. Arab itu bahasa keturunan Abraham, di mana pada masa itu kata El, kata Elah, kata Elohim, Allah sudah dikenal jauh sebelum Islam itu datang. Ya, Allah sudah diketahui maha suci, maha tinggi jauh sebelum Al-Quran diwahyukan. Yesaya 5 ayat 16. Engkau harus tahu bahwa Allah itu atau Al-Alaha itu maha suci, maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang apa lagi, Bu? Kurang apa lagi coba? Ayo. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Ketika ibu mengatakan percaya kepada Yesus, apanya yang Yesus percaya? Apanya yang Yesus ibu percayai? Yesus datang untuk Bani Israel, ibu nggak percaya. Yesus datang bukan untuk menghilangkan setitik
pun dari hukum Torah. Ibu nggak percaya. Yesus datang mengatakan akan datang di tengah-tengah kita nabi-nabi palsu, mengajarkan dan membawa namaku. Ibu nggak percaya. Mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu masuk ke dalam pengajaran, dan dia bukan benar-benar dari Bani Israel. Ibu juga nggak percaya. Yesus mengajarkan sujud menyembah kepada Allah. Ibu nggak percaya. Yesus mengajarkan puasa. Ibu nggak percaya. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabat. Ibu nggak percaya. Yesus percaya dia datang hanya untuk Bani Israel. Ibu juga tidak percaya. Jadi ibu percaya Yesus apanya? Ayo, jelaskan ini dulu. Apanya yang ibu percaya kepada Yesus? Apanya? Apa-apanya dong? Jawab dong, Bu. Ya, jadi nggak usah ibu histeris, nggak usah emosi. Yang pasti Allah yang kami sembah adalah Allah yang disembah oleh Yesus alaihissalam. Paham? Pak Zulkifli, aku diutus kepada bangsa Israel itu, Pak. Itu konteksnya bukan untuk Yesus, itu bukan untuk bangsa Israel saja. Itu konteksnya adalah ketika Yesus diminta oleh seorang perempuan Kanaan untuk menyembuhkan anaknya yang sakit kerasukan. Tetapi masalahnya pada masa itu orang Kanaan dengan orang Israel itu tidak bergaul, dan orang Kanaan itu dianggap kastanya lebih rendah daripada orang Israel. Oleh sebab itu orang Kanaan itu, orang Israel itu menyebut mereka itu keturunan anjing, oke? Dan Yesus itu menguji iman dari perempuan Kanaan itu. Yesus mengaku, oh saya bukan untuk kamu. Kamu kasta siapa? Itu loh. Yesus mengatakan begini ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena bangsa itu dianggap anjing pada waktu itu, Pak. Itu maksudnya gua ini cuma untuk orang Israel. Gua bukan untuk keturunan bangsa lu, gitu loh. Itu maksudnya, Pak. Makanya selalu bicara dengan konteks. Dan Yesus itu sedang mencobai iman orang itu. Yesus itu dengan kata lain mengatakan gini, gua cuma untuk orang sini, gua nggak untuk orang sekasta kamu. Itu ngerti nggak? Gue bukan untuk orang sekasta kamu, sekasta anjing, gitu loh. Tetapi wanita itu mengatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dia dan berkata katanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Itu Pak, konteksnya Pak. Yesus itu mengatakan begitu karena konteksnya apa? Karena dia mengatakan gua ini nggak cuma gua nggak untuk bangsa lu, ngerti nggak? Gua menolong itu bukan untuk bangsa lu. Oke, itu maksudnya. Karena bangsamu itu tidak bergaul akrab dengan bangsaku. Itu latar belakangnya. Makanya dia menyebut perempuan itu anjing. Karena bangsa itu tidak bergaul dan bangsa itu dianggap kastanya rendah. Gitu loh. Tetapi Yesus mengatakan seperti itu hanya untuk menguji iman orang itu. Itulah maksud Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Gitu loh. Tetapi Yesus mengatakan dengan jelas. Oke, ini konteksnya karena pada masa itu, konteksnya untuk perempuan itu ya Pak ya. Tetapi Yesus mengatakan lagi, dan ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini sendiri, bukan dari kandang ini, mereka akan kugembalakan juga, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu Yesus mengatakan kalau untuk dia, untuk dirinya, Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah milik segala bangsa, oke? Segala domba-domba lain yang di luar kandang dari Israel itu akan Yesus gembalakan juga, akan dia buat menjadi satu kawanan dan satu gembala, oke? Itu loh Pak Zulkifli, Ini ibu menerangkan dengan sangat jelas, sangat merendahkan dan menghinakan Yesus. Ibu mengatakan ada domba-dombaku di luar daripada kandang ini. Kita tidak usah membahas domba-domba di luar kandang ini yang dimaksud. Domba yang hidup sesaman Yesus aja dulu.
domba yang hidup di zaman Yesus, apakah seluruh Bani Israel bersamaan dengan Yesus pada kala itu, atau Bani Israel sudah berpencar kemana-mana? Ayo, domba yang dimaksud oleh Yesus, apakah domba yang menyerupai manusia, nyembah dirinya, makan babi, tidak sunat, ibadah hari Minggu? Apa pernah ibu baca cerita atau sejarah di mana sahabat murid-murid Yesus melakukan hal yang dilakukan oleh Kristen saat sekarang? Ayo. Sederhana kan untuk mematahkan asumsi-asumsi ibu? Iya kan? Nah, kalau ibu mengatakan ada domba lain di luar daripada kandang ini yang aku akan satukan dengan domba-dombaku, domba-dombanya yang ada pada saat itu saja tidak menyembahnya. Gimana domba-domba yang dari Eropa? Yang mana Yesus sudah mengatakan, hati-hati, waspada, akan datang penyesat-penyesat yang membawa namaku. Nah, sekarang yang membawa nama Yesus kemana-mana itu siapa? Yang diusir Yesus padahal sudah bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, berdoa demi nama Yesus, itu siapa? Islam ya? Bukan kan? Nah, untuk itu ibu berpikir dengan baik. Kemudian, coba ibu baca di Matius 10 yang saya katakan tadi di ayat 5 dan ayat 6. Ke-12 murid Yesus diutus oleh Yesus. Ingat? Ke-12 murid Yesus diutus oleh Yesus. Ke-12 murid loh. Ke-12 murid loh, Bu. Ya, dengar ya. Dan Yesus berpesan. Ingat, Yesus berpesan. Berarti Yesus punya amanah. Berarti Yesus punya perkataan. Berarti Yesus punya wasiat. Berarti Yesus punya perintah. Apa perintahnya? Janganlah kamu menyimpang. Apa maksudnya? Jangan engkau pergi. Jangan kau menyeleweng. Jangan kau keluar ke jalan bangsa lain. Nah, ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam orang Samaria. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari mana? Dari umat Israel. Ibu dari umat mana? Israel. Ayo. Jadi mudah untuk mematahkan itu, Bu. Jadi Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau menyimpang ke bangsa lain. Jadi kalau ada sekarang sebuah buku yang mengatasnamakan Yohanes, mengatasnamakan Matius, mengatasnamakan Petrus dan lain sebagainya, tapi isi dalamnya mengajarkan menyembah kepada Yesus, mengajarkan makan babi, mengajarkan makan semuanya yang bisa dimakan, ibadah hari Minggu tidak sunat, itu adalah nabi-nabi palsu atau utusan-utusan palsu, tepatnya rasul-rasul palsu. Karena Yesus dengan tegas punya amanah, punya perintah, punya pesan, punya ajaran, punya wasiat kepada ke-12 muridnya, jangan engkau keluar ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ngapain coba muridnya nulis surat untuk orang Yunani? Ngapain coba dia ngirim surat untuk orang Indonesia? Buat apa dia nulis surat buat orang Papua, Manado, Ambon, Batak, sementara mereka sudah diamanatkan? Jangan. Tetapi ke domba-domba yang hilang dari Bani Israel saja. Jadi ibu buang-buang usia, Bu. Ya, menjalankan sebuah ritual di luar daripada konsep pengajaran Yesus. Yesus datang hanya untuk umat Bani Israel. Dalilnya ada. Aku diutus. Aku, kata Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku loh, Yesus yang mengatakan begitu. Jadi kalau ada Paulus diutus untuk non-Israel, itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri hanya Bani Israel. Kalau Paulus untuk non-Israel berarti itu nabi lain. Ajarannya ajaran lain. Pengikutnya pengikut lain. Lain dari pengikutnya Yesus. Terus ibu mengatakan tadi ada wanita dari Samaria. Minta kepada dia. Lantas Yesus mengatakan, tidak pantas
roti yang dibuat untuk apa? Tuannya diberikan kepada anjing, kata ibu. Ya, itu dijelaskan di dalam Lukas. Tetapi ibu harus tahu, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Diutus bukan untuk mengobatin. Diutus bukan untuk menjadi dokter. Diutus bukan untuk menjadi tabib saja. Tetapi Yesus diutus kepada Bani Israel untuk menegakkan kata la ilaha illallah kepada Bani Israel yang telah meninggalkan kata la ilaha illallah di dalam Torah, di dalam Tanakh. Itu utus, itu itu yang diperintahkan oleh Allah untuk Yesus datang ke Bani Israel. Peruntukan kedatangannya untuk itu, maksud saya. Jadi Yesus datang untuk mengembalikan kata la ilaha illallah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu yang Yesus tujuannya diperuntukkan, diutus kepada Bani Israel. Jadi kalau ada pengajaran di luar daripada itu bukan ajaran Yesus. Terus bagaimana dengan perempuan tadi? Loh, ibu tahu tidak ceritanya? Perempuan itu datang untuk apa? Ibu mengatakan datang untuk menyembah. Salah. Itu terjemahan baru. Terjemahan lamanya, ibu itu sujud menghormat kepada Yesus. Sujud menghormat kepada Yesus, bukan sujud menyembah kepada Yesus. Ibu salah. Ibu ini ditipu oleh ibu sendiri. Wanita itu sujud menghormat kepada Yesus. Kenapa? Karena anaknya disembuhkan. Bukan berarti Yesus diutus kepada Bani Israel, kemudian ada orang Cina sakit di tengah jalan, Yesus mampu bermujizat menyembuhkan orang Cina itu. Kemudian Yesus mengatakan, tidak, saya tidak bisa menyembuhkan dia karena saya diutus hanya untuk Israel. Jadi saya datang hanya untuk membuat mata orang buta dari Israel dan lumpuh dari Israel saja. Orang buta dari Cina, dari Jepang, dari Indonesia nggak bisa saya obati. Bukan begitu maksudnya, Bu. Bukan. Malah ibu nuduh-nuduh Yesus nyebut anjing lagi. Waduh, gawat ini ibu nih. Jadi saya luruskan kepada Anda, sekiranya Yesus itu adalah dokter, diutus oleh Allah, ya, maka diutusnya dia bukan berarti dia tidak boleh mengobati orang lain, tetapi spesial untuk mengajarkan menjadi dosen dalam suatu mata kuliah khusus, dosen itu diutus ke Papua. Dokter itu dikhususkan untuk ke Papua, untuk memberikan materi mata kuliah kepada siswa-siswa yang ada di sana. Tapi di dalam perjalanan, di tengah perjalanan pesawat, ada orang Bugis, ada orang Batak yang lagi demam. Karena dia dokter, dia bisa menyembuhkan. Apa salahnya? Sama ketika Yesus menyembuhkan anak daripada wanita Samaria itu. Gitu, Bu. Ini saya panjang lebar supaya ibu sadar. Mumpung masih ada waktu, hidayah itu ya bisa datang kepada siapa saja. Juga kepada ibu. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Ibu percaya Yesus, apanya yang ibu percaya? Silakan. Pak Zulkifli, Yesus mengutus murid-muridnya. Yang pertama tadi Matius berapa tuh tadi? Itu dalam konteks bahwa Yesus diutus hanya untuk orang-orang domba Israel itu, domba Israel itu hanyalah karena dia ingin menguji menguji iman dari orang Kanaan itu, oke? Dia mengatakan itu artinya bahwa dia tidak mau menolong orang yang bukan bangsa Israel. Itu maksudnya. Dia hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel gitu loh. Dalam pertolongannya itu maksudnya, karena bangsa Kanaan itu dia tidak bergaul dengan bangsa Israel, oke? Itu maksudnya ketika Yesus mengatakan bahwa dia diutus bagi orang Israel. Lalu ketika Yesus mengutus muridnya, Yesus menyuruh mereka juga tidak pergi jauh-jauh. Jangan pergi jauh-jauh, oke? Karena itu Yesus masih ada di situ. Itu konteksnya. Karena Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka, oke? Tetapi perkataan Yesus mengatakan, aku
diutus bagi bangsa Israel itu tidak cuma sampai di situ. Oke, perkataan Yesus itu tidak sampai di situ karena Yesus mengatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang harus kutuntun juga. Mereka bukan berasal daripada kandang ini, tetapi mereka harus nih ya. Di dalam Yohanes 10 ada lagi domba-domba yang lain yang harus kutuntun juga. Jadi itu kesalahan Bapak Zulkifli adalah cuma comot-comot ayat. Karena Yesus tidak berhenti berkata sampai di situ. Yesus mengatakan ada lagi padaku domba-domba yang lain yang harus kutuntun juga. Mereka yang bukan berasal dari kandang ini, mereka harus kutuntun juga. Mereka harus menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di Yohanes 10, oke? Itu ayat yang satu lagi yang komplit, oke? Yesus diutus untuk bangsa Israel, tetapi ada lagi, sekali lagi, ada lagi domba-domba yang lain yang bukan dari kandang Israel yang harus Yesus tuntun juga. Itu ayat tidak bisa Bapak pungkiri, dan itu mematahkan semua argumen Pak Zulkifli yang mengatakan Yesus hanya untuk orang Israel, oke? Karena Yesus tidak berhenti bicara seperti itu. Masih ada yang tidak Bapak terima, oke? Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ingat, itu satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya Allah, oke? Bukan satu-satunya Allah, karena Allah orang Islam, orang Kristen itu Elohim. Elohim itu dia plural, bukan satu, oke? Itu tidak bicara tentang satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa, tetapi itu bicara tentang satu-satunya Allah yang plural itu yang benar, oke? Karena Elohim itu, him itu artinya lebih dari satu, him itu artinya jamak. Tuhanmu itu adalah Allah Eloha, tetapi dia tidak jamak. Tetapi Elohim itu dia jamak, Allah yang jamak. Dan Allah yang jamak itu adalah satu-satunya yang benar, oke? Allah yang jamak itu yang merujuk kepada satu nama, yaitu YHWH. Itu yang dimaksud. Jadi tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Untuk hidup yang kekal itu mereka harus mengenal Elohim yang jamak itu, Allah yang jamak itu, dan harus mengenal utusan Elohim, yaitu Yesus Kristus. Kenapa mereka harus mengenal dua itu? Karena ayat yang kedua mengatakan bahwa Elohim dan Yesus itulah pemberi hidup yang kekal, oke? Ayat yang kedua mengatakan Elohim dan Yesus itu pemberi hidup yang kekal. Bukan hanya Elohim, tetapi Yesus juga pemberi hidup yang kekal. Lalu ayat yang kelima mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu, dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada, oke? Dialah Allah Bapa itu sebelum dia datang sebagai utusan. Jadi dengan begini Pak Zulkifli, sekali lagi saya mau bilang pret. Oke. Di Matius 15 ayat 24 itu yang Ibu maksud. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu perkataan Yesus. Kemudian Ibu mencoba mengambil dari Matius bahwa Yesus ada juga domba-dombaku, tapi bukan dari domba kandang ini. Aku juga diutus kepada mereka. Nah, sekarang gini Ibu. Ketika Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, dan ketika Yesus, Ibu katakan, diutus juga kepada domba-domba di luar dari Bani Israel. Mana pengajaran Yesus untuk domba-domba yang hilang? Mana pengajaran Yesus yang ditujukan kepada domba-domba di luar daripada Bani Israel? Dan kapan Yesus datang kepada mereka? Ayo. Ada, Bu. Itu makanya tadi saya katakan, kalau Yesus itu benar adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia, maka tahun 2020 inilah saatnya dia datang. Dunia sekarang lagi dilanda oleh COVID-19. Datang dong. Biar kita semua pada ngumpul. Ya. Kita lihat, oh ini benar adalah Yesus. Kalau Tuhan itu betul bisa keluar dari kodratnya jadi Tuhan menjadi makhluk, maka dia tidak dikatakan maha penyayang, maha pengasih.
kalau dia tidak datang saat sekarang ini dalam rupa manusia, menyatakan dirinya dan mengobati semua orang yang kena COVID-19. Andai saja Tuhan itu bisa keluar dari kodratnya dan menjadi makhluk, maka tentu dia akan datang bolak-balik. Dalam sehari bisa sampai jutaan kali dari surga, bumi, surga, bumi, surga, bumi, surga, bumi. Andai saja Tuhan itu konsepnya sama seperti penyembahan mitologi Yunani. Ini yang ibu sedang utarakan, Allah satu-satunya jama, itu ajaran siapa? Allah satu-satunya, tapi jama. Udah tahu satu, dibilang jama. Ini pemikiran orang-orang yang menganut ajaran pagan. Gitu loh. Anda bangga dengan Yesus mengatakan di dalam Lukas dan Matius, ada juga domba-dombaku yang bukan berasal dari kandang ini. Itu maksudnya adalah pengikut daripada murid-murid Yesus yang kelak habis dibasmi oleh Paulus. Itu yang dimaksud. Jadi tidak semua orang Nasrani, orang Nasara itu pernah bertemu Yesus. Tidak semua. Tetapi mereka percaya akan tentang diutusnya seorang nabi bernama Yesus atau Isa. Mereka percaya. Kenapa? Mereka pernah ketemu dengan murid-murid Yesus sebelum murid-murid ini dibasmi oleh Paulus dan kru. Nah, domba-domba di luar dari kandang ini maksudnya di luar dari ke-12 murid. Kan Yesus katakan di dalam Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa orang lain, tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, domba-domba yang hilang dari umat Israel yang didatangi oleh murid Yesus tapi tidak sempat ketemu Yesus, itulah yang dimaksud domba-domba di luar daripada kandang ini, bukan Kristen. Kalau Kristen itu jelas ajaran yang datang dari Roma, ajaran yang datang dari Yunani. Layaknya Kristen yang ada di Indonesia ini datang dibawa oleh penjajah. Kristen masuk ke dalam tanah Yudea dan Galilea itu dibawa oleh penjajah. Siapa penjajahnya? Kekaisaran Romawi dan Yunani. Jadi ibu kudu wajib belajar sejarah. Sampai hari ini Indonesia yang mayoritas Islam dijajah oleh tentara yang beragama Kristen, tetap aja mayoritas Islam. Sampai hari ini Yudaism yang menyembah kepada Allah dijajah oleh kekaisaran Romawi yang beragama Kristen, beragama Hellenes Mastoa, tetap saja menyembah kepada Allah. Sama dengan kondisi yang ada di Indonesia ini. Maka jangan heran ketika kemudian Israel, tanah Yudea, Galilea masih menyerukan Shema Israel. Dia tidak menyerukan Shema Theos, Pedon, Horus, tidak. Dan mereka tidak menyembah ilah-ilah lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu boleh mengatakan, kami tidak menyembah Allah, kami menyembah Elohim. Boleh, ibu boleh. Kenapa? Karena memang dulu ajaran Kristen sebelum dinamai Kristen itu pernah menguasai tanah Yudea, sehingga mereka leluasa mengambil kitabnya orang, memadukan ajaran Hellenes Mastoa masuk ke dalam ranah pengajaran tauhid, kemudian diajarkanlah Trinitas, sama seperti pengajaran penyembahan terhadap Krishna, Horus, Osiris, kemudian Pedon, kemudian Plato dan seterusnya, sama. Tetapi itu tidak bersumber dari pengajaran nabi-nabi. Makanya saya bilang, kalau ibu mengaku sebagai pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, apanya yang Yesus ibu percaya? Yesus nyata-nyata mengatakan kok, kamu telah mendengar bahwa aku Yesus telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali.
Sekiranya kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu tentu akan bersuka cita. Kenapa? Karena aku pergi kepada Tuhanku. Sebab Tuhanku lebih besar daripada aku. Andai saja ibu percaya Yesus, maka ibu akan percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena ada esensi lain yang lebih besar daripada Yesus. Itu ajaran Yesus, Bu. Tapi karena ibu tidak percaya Yesus, tapi ibu percaya kepada Paulus dan kru, agen-agen Romawi, maka ibu percaya ketuhanan Yesus yang adalah manusia. Sementara Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan bersuka cita karena aku akan pergi kepada Tuhanku. Sebab Tuhanku lebih besar daripada aku. Sangat jelas dalilnya. Tapi karena ibu dasarnya memang bukan Bani Israel, dasarnya memang bukan pengikut Yesus, tetap aja ngotot mengatakan kami adalah pengikut Yesus. Meski nyata dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi agama, dari segi ritual, semua yang ibu lakukan tidak ada satupun yang bersumber dari pengajaran Yesus. Jadi apanya yang ibu percaya dari Yesus kira-kira? Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yaitu Allah. Ibu plesetkan Tuhan yang jamak, satu yang jamak kata ibu. Iya kan? Jadi semua yang ibu ajarkan bertentangan semuanya dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi kembali kepada pertanyaan saya, percaya kepada Yesus itu maksudnya gimana? Mendatangi Yesus, percaya kepada Yesus itu maksudnya gimana? Percaya kepada Yesus Tuhan atau percaya kepada Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan? Coba, ibu gunakan nalar sekali-sekali. Gunakan otak, jangan gunakan doktrin. Gitu, Bu. Pak Zulkifli, kenapa Bapak mengatakan aku pergi kepada Bapakku, Bapak ganti menjadi Tuhanku, Pak? Kenapa Bapak mengatakan aku pergi kepada Bapakku menjadi kepada Tuhanku? Itu penyelewengan makna yang luar biasa, Pak. Saya ini makin sebel sama Pak Zulkifli karena Pak Zulkifli ini penyelewengannya luar biasa, penyesatannya luar biasa. Tapi aku kasihan juga sama Pak Zulkifli. Tempat Pak Zulkifli itu di neraka paling bawah loh, Pak. Saya sudah kasih tahu, Pak. Yesus tidak mengatakan aku akan pergi kepada Tuhanku. Tidak, Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku. Kenapa Bapak selewengkan itu gitu loh, Pak? Loh, makanya ibu belajar. Coba lihat di terjemahan 2011 di revisian kitab ibu di 2011. Yohanes 20 ayat 17. Sabda Isa kepadanya, jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada Sang Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu. Apa yang salah? Apa yang saya selewengkan? Makanya jangan makan doktrin, jangan telan dogma, tapi pakai ilmu. Terjemahan 1954. Maka Yesus pun bersabda kepadanya. Nah, di terjemahan baru, maka Yesus berfirman kepadanya. Ini pekerjaan-pekerjaan penyesat semua ini, Bu. Maka Yesus pun bersabda kepadanya, janganlah engkau menyentuh aku, karena belum aku naik kepada Bapa. Tetapi pergilah engkau kepada segala saudaraku, dan katakan kepada mereka, bahwa aku naik kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Apa beda Bapakku dengan Tuhanku? Beda ya, Bu ya? Beda Allahku dan Allahmu dengan Bapakku dan Bapakmu dan Tuhanku dan Tuhanmu. Beda. Jadi ada berapa Tuhan? Nah, kalaupun ibu mengatakan tidak, Bapa dan Tuhan itu beda. Oh gitu. Jadi yang Yesus sebut Bapa itu bukan Tuhan. Gitu. Jadi Bapa itu maksudnya apa? Tuyul. Sehingga ibu keberatan ketika saya mengatakan kepada Tuhanku, aku akan pergi kepada Tuhanku, karena Tuhanku lebih besar daripada aku. Ibu keberatan kalau Bapa yang dimaksud Yesus di situ adalah Tuhan. Jadi ibu maunya yang dimaksud Bapa itu apa? Jambu mente, atau jambu monyet, atau tuyul. Jadi Yesus
maksud Bapak itu adalah Tuhan, Bu. Tuhan, bukan hantu. Ya, meskipun capek saya ngajarin Ibu, tapi saya kasihan sama Ibu. Ibu masih punya hak untuk mendapatkan hidayah dari Tuhannya Yesus. Jangan pegang aku, kata Yesus. Ya, karena aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sekarang aku naik kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi kalau Yesus mengatakan Bapakku dan Bapakmu, kemudian yang dimaksud dengan Bapakku di situ adalah Tuhan, bahwa Yesus mengatakan Bapakku, maka Yesus itu adalah Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan Bapakmu, maka mu yang dimaksud di situ juga Tuhan. Murid-muridnya yang dimaksud di situ juga Tuhan, karena dikatakan Bapakku dan Bapakmu. Berarti aku Tuhan dan kamu Tuhan. Gitu loh, Bu. Jadi jangan makan mentah doktrin itu, Ibu. Meskipun Ibu lulusan teolog, tapi tolonglah keluarlah dari ajaran yang mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan akal sehat. Ya, Bu, ya. Jadi saya membacakan ayat itu kepada Ibu karena memang Adonai itu artinya Tuhan, Elohim itu artinya Allah, Allah itu artinya Tuhan, Yahweh, Yehova itu artinya Tuhan, kemudian Yahweh Jire itu Tuhan, Rafa artinya Tuhan, Yahweh Nisi itu Tuhan, Yahweh Kaddes itu Tuhan, Yahweh Shalom itu Tuhan, Elohim itu Tuhan, Sedekenu itu Tuhan, Rohi itu Tuhan. Jadi Ibu jangan heran kalau Yesus menyebut kata Bapa merujuk kepada Tuhan. Ya, jadi nggak usah histeris. Nah, saya tanya kepada Ibu deh, biar Ibu paham. Bapa dalam bahasa Yunaninya apa? Ayo. Bapak dalam bahasa Yunani kan disebut Theos kan? Nah, Theos itu apa? Tuhan kan? Nah, sama aja. Makanya belajar lagi. Pak Ustadz yang terhormat, sudahlah kamu ngajar ngaji aja lah, nggak usah ikut-ikut debat. Karena kamu hanya besar bacot aja, Pak Ustadz. Isinya nggak ada. Pertanyaan saya belum pernah kau menjawab satu kali pun. Saya catat apa pertanyaan saya. Tidak pernah satu pun bisa kau jawab. Apalagi yang terakhir ini. Kamu bisa nggak membuktikan keberadaan Allah SWT di bawah tahun 500? Buktikan. Ada buktinya nggak? Gitu. Ayo, kamu cari Pak Ustadz ya. Kutunggu. Ibu Uti kabur. Gantian sama Pak Uti alias Pendeta Victor mencari eksistensi Tuhan. Jadi Anda ingin Tuhan yang ada kami sembah sama sembahannya Bani Israel, pingin Tuhan kami itu seperti Tuhan Anda, lahir, dikandung dalam 9 bulan, dibentuk dalam rahim, keluar dari selangkangan, disunat, dibesarkan, berumah tangga, punya istri, punya anak, kemudian ditangkap, dibunuh, bangkit, terangkat ke surga. Itu kan yang Anda mau kami tunjukkan Tuhan kami juga seperti itu kan? Nggak mungkin. Karena Tuhan kami itu tidak menyerupai makhluk. Namanya juga Tuhan. Berarti dia bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, gimana ceritanya mau menunjukkan? Ya. Kalau kamu katakan, coba kamu tunjukkan eksistensi Tuhanmu sejak 500 tahun sebelum Masehi. Ya sama, coba kamu tunjukkan esensi Yesus. Kala itu ada. Nggak ada kan, padahal dia makhluk loh. Apalagi Tuhan, itu nggak bisa ditunjukkan. Berapa banyak ayat di dalam kitab yang kamu ambil dari agama orang lain yang mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa didengar. Dunia ini, bahkan langit, bahkan seluruh langit pun yang menaungi seluruh langit, di atasnya langit lagi, tidak mampu memuat Allah.
apalagi kamu mau melihat wujudnya. Aduh. Jadi kamu jangan samakan dengan eksistensi Tuhanmu yang adalah dewa-dewa yang bisa nusul menjelma menjadi apapun, dengan Allah, dengan Eloh, dengan sembahan Bani Israel. Jangan. Sembahan Bani Israel dan sembahan Islam itu sama. Dia adalah satu-satunya esensi yang menciptakan alam semesta ini. Kita selaku manusia tidak mampu melihatnya, tapi dia ada. Bukti dia ada karena adanya alam semesta ini. Kalau dia nggak ada, nggak mungkin ada alam semesta ini. Kenapa? Karena dirinya saja, sang pencipta, nggak ada. Bagaimana mungkin ada ciptaan tanpa pencipta? Jadi pencipta itu tidak mampu kita lihat, tidak mampu kita dengarkan suaranya karena kita bukan nabi. Gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya itu, bertanyalah sesuai dengan orang dewasa. Jangan bertanya kayak anak kecil. Nah sekarang sejak kapan ada akalmu? Coba. Kalau kamu bisa menunjukkan eksistensi akalmu, berarti kamu punya akal. Dan kalau tidak, berarti kamu tidak berakal, gitu maksudnya. Jadi sesuatu yang ada itu harus dilihat, harus nampak oleh mata kamu. Coba sekarang kamu lihat. Tunjukkan telingamu menggunakan matamu. Ada, telingamu ada, bisa kamu lihat. Nggak bisa kan? Kecuali melalui cermin. Nah, cermin itu hati, kalbu. Untuk melihat Allah itu pakai hati, bukan pakai mata. Lawang kau melihat matamu sendiri nggak bisa, padahal matamu untuk melihat. Coba lihat matamu, bisa kau lihat matamu? Bisa, bisa. Nggak bisa kan? Apalagi sang penciptamu. Kamu belajar lagi. Dan kali kalau kamu mau ikut nimbrung kayak gini, kamu belajar lagi. Kan saya udah bilang, dan dulu kan situ sudah bilang, nggak mau lagi diskusi dengan saya, karena nggak pernah bisa lurus ketika ada pemahaman yang kita sampaikan, nggak pernah kamu bisa terima dengan baik. Ya, jadi Pendeta Victor, saya harap Anda belajar lagi lah. Sorry ya, Yesus tidak pernah mengatakan aku pergi kepada Tuhanku. Yesus mengatakan aku pergi kepada Bapa. Dan di dalam Yohanes 14 mengatakan pergi kepada Bapa itu artinya Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Dia akan kembali ke sorga. Dan Yesus mengatakan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada kamu pun berada. Sorry, dia akan pergi ke sorga, ke rumah Bapa. Sorry, bukan ke rumah Tuhannya ya. Bapak tidak boleh menyelewengkan. Saya larang Bapak untuk menyelewengkan karena ini penyelewengan besar-besaran, penyesatan besar-besaran gitu loh. Pak Zulkifli, ini tak kasih tahu, jangan terlalu banyak menyeleweng Pak. Dosa Bapak terlalu besar ini Pak. Saya mau kasih tahu Pak. Saya mau kasih tahu. Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapa itu bukan pergi kepada Tuhanku. Ini satu-satunya, ini salah satu penyelewengan yang Bapak lakukan gitu loh. Kata Tuhanku dengan kata Bapa itu beda arti jauh Pak. Ketika Yesus mengatakan Bapakku itu artinya jelmaannya, kepada dia berasal. Tetapi kalau dia mengatakan Tuhanku itu artinya beda banget. Itu artinya Yesus punya Tuhan, itu artinya Yesus menyembah Tuhan. Tetapi maaf Pak, ayatnya mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku, bukan kepada Tuhanku. Sorry ya, salah ya. Dan lagi satu lagi. Bapak jelas tidak tahu arti menggenapi, oke? Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Arti kata menggenapi juga Bapak tidak tahu, oke? Menggenapi hukum Taurat itu artinya menepati, oke? Menggenapi itu artinya di Alkitab itu menepati nubuat yang sudah dinubuatkan tentang dia, dan dia menepatinya. Menepati ramalan-ramalan yang sudah menulis tentang dia dan dia menepatinya. Itu artinya menggenapi. Sorry Pak ya, bukan artinya menggenapi yang Bapak pikir itu. Salah loh Pak. Menggenapi di Alkitab itu artinya menepati. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menepati. Menepati hukum Taurat yang mana? Menepati hukum Taurat,
Maaf ya Pak ya. Jadi Bapak itu bukan Tuhan, Bu. Pak Ustadz sudah mulai fitnah. Emang ada dalilnya Tuhan orang Kristen itu manusia? Jangan fitnah lah Pak. Bapak gelarnya Ustadz loh Pak. Ustadz itu dilarang loh fitnah. Ya. Memalukan Bapak. Tidak ada yang fitnah. Di situ aja yang dikibulin oleh pengajaran-pengajaran mitologi Yunani yang diajarkan oleh Kekaisaran Romawi. Itu. Ya. Makanya belajar. Coba kamu lihat di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu? Yaitu manusia Kristus, yaitu Yesus. Masih kurang ilmunya? Atau mau belajar lagi? Heis garteos, heis kai mosites. Theus kai antropos Kristos Yesus. Ngerti maksudnya? Ngerti, paham maksudnya apa yang dikatakan dalam bahasa Yunani itu? Karena Allah itu esa. Ingat, Allah itu esa, berarti satu. Dan satu pula Yesus yang menjadi perantara Allah. Berarti Yesus itu perantara antara Allah dengan manusia. Antara Allah dengan manusia ada satu perantara. Siapa dia? Seorang manusia bernama Kristus Yesus. Paham? Apa dikatakan dalam bahasa aslinya? Antropos Kristos Yesus. Itu original teks kitabmu loh. Jadi kalau mau lari kemanapun, tetap aja Yesus itu adalah manusia. Ya, banyak bukti di dalam kitabmu. Yesus itu manusia. Jadi jangan kamu maksa-maksain mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Kamu sudah gila itu kalau mengatakan Yesus itu bukan manusia. Itu artinya kamu gila. Sorry Pak, Bapak yang asumsi. Ngapain Bapak bilang domba-domba yang Eropa lah apa? Oh tidak, Alkitab mengatakan ada lagi domba-domba lain yang bukan daripada kandang ini. Nah itu dia, itu tambahan dari pernyataan Yesus. Tambahan Yesus mengatakan jangan pergi menyimpang, itu untuk murid-muridnya, bukan buat Yesus. Kenapa untuk murid-murid Yesus Bapak mengatakan itu untuk Yesus? Yesus mengatakan aku diutus untuk domba-domba yang hilang, itu dalam konteksnya ketika dia hanya mau memberitahukan kepada orang perempuan itu, orang Kanaan itu, bahwa dia itu hanya akan menolong orang yang bangsa Israel sendiri. Oke? Bukan untuk bangsa yang lain. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa dia itu diutus untuk domba-domba Israel saja. Oke? Untuk orang Israel saja. Untuk orang Israel saja, karena Yesus menunjukkan, Yesus ingin mencoba orang itu, mencoba perempuan itu, mencoba iman perempuan itu, apakah dia akan tetap bersikuku ketika Yesus berkata keras seperti itu. Jadi artinya gue gak mau, gue bukan orang kamu. Itu loh. Itu konteksnya. Makanya Yesus mengatakan aku diutus untuk orang Israel. Itu artinya aku gak mau, aku bukan orang kamu. Karena orang kamu dan orang kami kan tidak bersahabat gitu loh. Itu konteksnya. Tetapi apa? Tetapi akhirnya Yesus pun menyembuhkan anak orang sakit itu, anak ibu yang sakit yang kerasukan setan itu. Itu artinya Yesus melintasi negara juga. Walaupun Yesus mengatakan aku diutus untuk orang Israel, tetap dia membantu orang Kanaan itu yang pada waktu itu tidak bersahabat dengan bangsa Israel. Itu konotasinya. Oke? Dan ketika Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi keluar bangsa Israel, itu untuk murid-murid Yesus. Karena di situ dikatakan apa? Itu konteksnya banyak mara bahaya kalau di luar itu. Tapi itu kan konteksnya pada saat Yesus masih ada. Dan itu untuk murid Yesus. Itu tidak bicara buat Yesus sendiri. Itu tidak bicara buat Yesus sendiri. Dan tambahannya Yesus mengatakan ada lagi daripadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Sorry Pak, Bapak sendiri yang berasumsi. Oke, mereka harus kutuntun juga. Yesus mengatakan begitu. Itu untuk domba-domba di luar bangsa Israel. Karena Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sorry, bukan untuk orang Israel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa
Dan ketika Yesus mengutus murid-muridnya, melarang mereka untuk keluar dari bangsa Israel, itu adalah untuk murid-murid Yesus, bukan untuk Yesus, oke? Dan konteksnya ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk bangsa Israel, itu konteksnya lihat dulu. Dia bermaksud itu hanya untuk perempuan itu, supaya perempuan itu tidak minta pertolongan kepada orang yang tidak bergaul dengan bangsa dia. Itu loh Pak. Oke, salah semua ya Pak ya? Ya sekarang kalau gitu ibu tunjukkan aja. Kalau untuk domba-domba Bani Israel, kan Yesus sudah sampaikan di dalam Matius 15 ayat 24. Sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu pernyataan Yesus kepada domba-domba Bani Israel. Nah, coba Anda tunjukkan dalilnya. Yesus menunjukkan hal yang sama, bahwa dia juga diutus kepada domba-domba di luar daripada non-Israel. Di luar daripada Israel atau non-Israel. Coba ibu tunjukkan. Dan ibu mau lari kemanapun, 1 Timotius 2 ayat 5 jelas mengatakan Yesus itu hanya pengantara antara Allah dengan manusia. Dalilnya jelas. Theokai antropon antropos Kristus Yesus. Di dalam original teksnya dijelaskan seperti itu. Heis gartheos. Karena Allah itu Esa, karena Tuhan itu Esa, karena Theos itu Esa, karena Dewa itu Esa. Dikatakan seperti itu. Heis kai mesites, maka Esa pula dia sang Mesias. Kemudian Theokai antropos, yang menjadi antara manusia, perantara antara Tuhan, Theon kai antropos dengan Allah dengan manusia, Theos kai antropos, yaitu Allah atau dewa dengan manusia. Lalu kemudian dikatakan antropos, manusia itu yaitu Kristus Yesus, Yesus Kristus. Berarti di ayat ini pun dikatakan Yesus itu hanya pengantara. Berarti benar, Yesus itu hanya rasul. Rasul apa? Rasul Allah, utusan Allah. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Menerima firman lalu menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Nah, tapi kalau ibu mengatakan tidak ada domba-domba di luar Bani Israel, nggak ada. Yang dikatakan domba itu Bani Israel. Kalau dikatakan domba-domba di luar kandang ini, berarti Israel di luar daripada pengajaran Yesus, di luar daripada ke-12 murid. Domba itu Bani Israel, Bu. Itu perumpamaan. Untuk Bani Israel itu adalah domba. Pengembala itu nabi. Jadi pengembala untuk domba artinya nabi untuk Israel. Itu yang perlu ibu pahami. Jadi Yesus itu rasul dari Allah untuk Bani Israel. Kalau ibu ngotot, tunjukkan dalil yang senada dengan Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Coba batalkan ayat itu. Ada nggak ayat yang bisa membatalkan pernyataan Yesus? Kalau ada, berarti Yesus bohong ketika dia mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi kalau ternyata diutus juga untuk non-Israel, berarti Yesus bohong. Atau ibu yang tuyul. Pak, Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Jadi Yesus itu datang itu apa, Pak? Karena Allah mengasihi isi dunia ini, Pak. Yohanes 13 ayat 16, oke? Ya, ayat 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia ya, jangan bilang bangsa Israel ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberi Yesus ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Titik, oke? Jadi Yesus itu datang untuk apa, Pak? Dikaruniakan untuk apa, Pak? Untuk mengasihi dunia ini, Pak. Sorry ya, untuk mengasihi dunia ini. Dan Yesus mengatakan ada lagi domba-domba lain yang daripadaku, yang bukan dari kandang ini. Itu tidak berkata seperti asumsi Bapak, oke? Itu berkata untuk bangsa-bangsa lain.
Oke, itu berkata untuk dunia ini. Darah tebusan Yesus itu adalah untuk dunia ini, Pak. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk kepada Bani Israel itu konteksnya hanya ingin mencobai iman perempuan Kanaan itu. Karena orang Kanaan dengan Yesus itu, dengan bangsa Israel itu tidak bergaul, dan orang Kanaan itu masuk dalam kategori anjing, kasta yang rendah. Oke, makanya Yesus mengatakan tidak bagus memberikan roti kepada anjing. Oke, makanan yang bagus itu tidak bagus diberikan kepada anjing, hanya untuk mencobai iman dari wanita itu. Tetapi wanita itu merendahkan diri sampai sepertinya dia bilang anjing juga makan dari remah-remah dari tuannya. Lalu Yesus menyembuhkan orang yang tidak boleh bergaul dengan dia. Oke, itu maksud Yesus mengatakan gua ini cuma untuk orang Israel, nggak ada untuk kalian. Gitu maksudnya loh. Itulah maksudnya ketika Yesus mengatakan aku diutus untuk orang Israel. Tetapi perkataan Yesus itu tidak berhenti di situ. Dan ketika dia melarang murid-muridnya untuk pergi di luar Israel, itu kan untuk murid-muridnya, Pak, bukan buat Yesus. Karena apa? Di situ konteksnya karena banyak malapetaka, banyak bahaya, banyak akan terjadi macam-macam gitu loh. Nanti setelah Yesus naik ke sorga, baru mereka disuruh pergi ke seluruh dunia, Pak. Setelah Yesus telah selesai mengadakan penebusan dosa, baru murid-muridnya disuruh pergi untuk ke seluruh dunia. Jadi patah semua apa yang Bapak ngomong itu, ngawur sengawur-ngawurnya. Yang namanya menggenapi itu lain, Pak. Tidak seperti yang Bapak bilang. Menggenapi itu artinya menepati semua nubuat-nubuat yang telah diberikan untuk Yesus. Oke? Nubuat-nubuat yang telah menulis tentang Yesus. Hukum Taurat itu adalah nubuat untuk Yesus loh, Pak. Di dalam hukum Taurat itu ada hukum pengampunan dosa dengan darah. Oke? Dan darah Yesus itu sudah tercurah di kayu salib. Pada masa Yesus belum datang itu mereka pakai darah, korban hewan, darah kambing, sapi, domba. Oke? Dan ketika kamu minta bahwa Yesus nggak datang lagi kalau memang dia bisa datang. Oh tidak, Pak. Yesus tidak mengikuti perkataan dari Pak Zulkifli. Iman Pak Zulkifli tidak sama dengan kemauan Yesus gitu loh. Yesus datang akan untuk melayani keinginan dari Pak Zulkifli. Yesus akan datang kedua kali, dikatakan oleh malaikat bahwa dia akan datang kedua kali untuk melempar Pak Zulkifli ke neraka. Dia tidak akan datang lagi untuk menjadi penebus dan juru selamat, tidak, Pak. Tetapi kali yang kedua dia akan datang lagi untuk melempar Pak Zulkifli ke neraka. Oke? Dan yang digenapi, hukum Taurat yang digenapi oleh Yesus itu, Pak. Oke, Pak. Hukum Taurat yang digenapi oleh Yesus itu yang ini, Pak. Ini tak bacain ya. Ini tak bacain. Jadi segala sesuatu nih ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini dia, Pak. Ini hukum Taurat ini disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang ditepati oleh Yesus, yang digenapi oleh Yesus. Oke? Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda rohani sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi di dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan maksud untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian harus berulang-ulang menderita sejak dunia itu dijadikan. Jadi Yesus nggak akan bolak-balik ngikutin permintaan Pak Zulkifli, bolak-balik datang gitu loh. Yesus hanya sekali datang untuk menebus dosa dan manusia. Nah, dikatakan di sini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian juga pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, ya, dia akan datang sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oke? Jadi Yesus akan datang lagi untuk membawa kami ke sorga. Dia mengatakan di dalam Matius 24 bahwa dia akan memerintahkan malaikatnya untuk pergi ke tempat penjuru dunia untuk mengumpulkan kami umatnya. Itu kali kedua dia akan datang lagi, Pak. Bukan untuk menjadi penebus dosa dan bukan untuk mengikuti perintah asumsi Bapak itu, gitu loh. Ibu nggak
usah emosi, santai aja napa. Santai, relax. Ibu mengatakan setelah Yesus terangkat ke langit, barulah kemudian Yesus untuk diperuntukkan kepada bangsa lain. Nah, Yesus diperuntukkan untuk Bani Israel. Pada masa Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah itu kurang lebih 3 tahun. Dan tidak ada di dalam pengajaran Yesus itu yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang. Seperti sujud, sunat, puasa, bersyahadat, mati dikafanin, dan seterusnya, menjalankan hukum Torah. Tidak ada yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang mengaku sebagai domba Yesus. Gak ada. Dan ada yang menyamar menjadi domba, gitu loh. Apakah Bani Israel yang menyamar menjadi domba, ataukah non-Israel yang menyamar menjadi domba? Ibu pikir aja sendiri. Karena Yesus mengatakan akan datang serigala berbulu domba. Maksudnya non-Israel yang ngaku-ngaku Israel, gitu loh. Kalau Islam kan tidak. Kami tidak pernah mengaku sebagai domba. Enggak, nauzubillahi min zalik. Hanya kalian yang Kristen yang mengaku domba. Berarti ada yang menyamar. Apakah Bani Israel asli yang menyamar menjadi Bani Israel, atau yang bukan Bani Israel yang menyamar menjadi ya, Israel KW, kan gitu. Ibu pahami aja sendiri. Jika kemudian ibu ketika Yesus mengatakan anjing tidak pantas untuk roti untuk tuannya itu, kemudian ibu kaitkan dengan wanita Kanaan itu, ibu juga salah. Kenapa? Karena Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau keluar ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Murid yang taat pasti mendengarkan perkataan itu. Jika ibu kemudian mengatakan ketika dia terangkat ke langit, maka muridnya diperintahkannya keluar ke non-Israel. Oh, jangan salah. Justru itu yang dinubuatkan oleh Yesus, akan datang penyesat-penyesat, dan itu berasal di tengah-tengah kita. Bukan berasal nanti 600 tahun kemudian, lalu kemudian ibu tuduh kepada Islam. Tidak. Kami tidak pernah membawa-bawa nama Yesus. Dan nyatakan dalam kitab ibu, Matius 7, yang diusir yang mana? Yang bernubuat demi nama Yesus. Siapa? Kristen. Yang mengusir setan demi nama Yesus. Siapa? Kristen. Iya kan? Semuanya Kristen. Jadi Kristen ini memang sudah nyata-nyata kok. Dalilnya ada dalam kitab ibu. Cuman dogma lebih kencang ibu percaya daripada pengajaran Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 9 kata Yesus, aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka ini? Bani Israel. Yesus mengatakan, aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka saja. Siapa itu? Murid-muridnya Bani Israel. Ya. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 16 kalau tidak salah ayat 6, Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Itu masih ada di kitab ibu. Roh Kudus menurut ibu kan Tuhan. Berarti artinya Roh Tuhan, si Tuhannya Kristen yang adalah Theos, mencegah mereka untuk memberitakan Injil, maksudnya ajaran-ajaran Lukas, Markus, dan seterusnya di luar Asia. Ada di kitab ibu. Ya. Lalu kemudian Matius 2 ayat 2 dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus itu raja orang Yahudi, bukan orang untuk orang non-Yahudi. Itu dalam kitab ibu loh. Ya. Lalu kemudian di dalam Matius 2 ayat 5 apa 6 dikatakan bahwa ada tertulis di dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda maksud saya, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka dan yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yesus, kalau ibu katakan dia yang dimaksud di situ, dia hanya pengembala Israel. Jadi tolong belajar lagi. Lukas 2 ayat 34, mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria,
Ibu, anak itu sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel saja. Jadi ya hanya untuk Israel. Tegasnya Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi ibu mau paksakan seperti apapun percuma. Karena ibu bukan domba, ibu bukan Israel. Dan kedatangan Yesus apa? Mengajarkan Israel untuk kembali kepada hukum Torah. Kristen gimana? Mengajarkan orang lain untuk meninggalkan hukum Tuhan. Di dalam Galatia 3 ayat 13, Galatia 5 ayat 1, Roma 3 ayat 7, semua meninggalkan hukum Torah, kemudian mengajarkan menyembah kepada dewa Zeus yang datang berupa manusia yang kemudian namanya diganti menjadi Yesus. Jadi ibu mau petantang-petenteng seperti apapun, Bani Israel sampai hari ini itu menyembah seperti apa yang Islam ajarkan. La ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah Abraham. Tidak ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia, apalagi dalam bentuk burung merpati. Hanya ada di dalam pengajaran Yunani, Tuhan itu berbentuk roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh teos yang diutus ke muka bumi. Itu pengajaran dewa-dewa, Bu. Ada 7 dewa yang dikirim ke muka bumi menurut penglihatan orang yang belakangan namanya diganti menjadi Yohanes dalam Wahyu 5 ayat 6. Jadi kudu ibu jangan histeris. Diskusi agama itu harus mengedepankan dalil, bukan asumsi. Ingat itu. Sorry Pak, Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, yang Bapak bilang istrinya itu, yang Bapak boleh comot-comot manuskrip dari mana itu, oke? Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan engkau memegang aku. Kalau Bapak mengatakan Maria Magdalena istrinya itu, bagaimana bisa begitu? Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, bukan kepada Tuhanku. Sorry ya, bukan kepada Tuhanku, tetapi Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapa karena aku belum pergi kepada Bapa. Lalu Yesus menyuruh Maria Magdalena untuk bilang kepada saudara-saudaranya Yesus, sana, kamu bilang sana kepada saudara-saudaraku, kata Yesus, bahwa aku, nah ini perkataan yang harus dibawa oleh Maria ya, ungkapan ulang yang harus dibawa oleh Maria, yang harus dikatakan Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Jadi Bapakku itu artinya bapaknya Maria dan bapaknya saudara-saudara Maria. Karena Yesus menyuruh Maria untuk ngomong seperti itu kepada saudara-saudara Maria, oke? Bahwa Yesus akan pergi kepada Allahnya Maria dan kepada Allahnya saudara-saudara Maria. Itu yang disuruh Yesus untuk katakan kepada Maria, oke? Karena Yesus disuruh pergi kepada saudara-saudara Maria, itu konteksnya. Lagi-lagi Bapak tidak bicara konteks, lagi-lagi Bapak menyelewengkan ayat. Tidak bisa Yesus Bapak katakan cuma seorang rasul penyembah Elohim, karena pergi kepada Bapa itu sudah dijelaskan oleh Yesus di dalam pasalnya yang ke-14 Yohanes. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, oke? Bukan di rumah Tuhanku ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, oke? Supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa Yesus itu penyembah Tuhan, sedangkan Dia berjanji akan menyediakan kapling buat kami di surganya? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada, gitu loh. Ini yang disebut Allah Tritunggal buat kami. Ketika Dia menjadi manusia, Dia menjadi pribadi yang namanya anak Allah. Oke, Yesus itu satu pribadi, anak Allah itu satu pribadi, Roh Kudus juga satu pribadi, Elohim itu satu pribadi, tetapi berdasar satu esensi yang benar. Ini dia Pak, penunjukan tentang Trinitas itu. Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu bukan mengatakan di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Aku akan kasih kapling ke kamu. Oh, soal
tidak bisa. Mana bisa kalau cuma utusan berani-beraninya memberikan kapling untuk orang-orang yang percaya kepada dia. Saya kepengen tahu apa jawab dari Pak Zulkifli akan hal ini. Ibu mau histeris seperti apapun, ibu nggak bisa ngibulin saya. Karena saya menguasai kitab ibu. Mau ibu bolak-balik seperti apapun, saya lebih paham daripada ibu. Kenapa saya paham? Saya mengkajinya menggunakan akal. Ibu mempercayainya menggunakan asal percaya, asal iman. Yohanes 20 ayat 17. Coba ibu perhatikan. Ini saya ambil yang terjemahan baru aja, supaya ibu tidak terlalu histeris. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Tuhan mau dipegang, tapi dia melarang. Gitu loh. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Bapa itu siapa? Yesus. Sebab Yesus belum pergi kepada Yesus, gitu maksudnya. Sebab aku belum pergi kepada Tuhan, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Jadi Yesus punya saudara gitu. Jadi Tuhan punya saudara. Saudaranya Tuhan apa? Bukan Tuhan. Saudara kambing apa? Ayam. Saudara sapi apa? Kucing. Saudara sapi ya sapi, saudara kucing ya kucing, saudara Tuhan ya Tuhan. Berarti saudara-saudara Yesus itu Tuhan-Tuhan semua. Dan katakan kepada mereka, apa yang harus Maria katakan kepada mereka? Katakan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Kalau yang akan pergi kepada Bapakku itu Maria, berarti Maria itu juga Tuhan. Berarti Maria juga terangkat ke surga, gitu maksudnya. Jadi ibu jangan memelintir ayat yang ada sudah nyata kesalahannya, ditambah salahkan lagi, ditambah dipersalahkan lagi. Katakan kepada mereka bahwa sekarang aku Yesus akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan maksudnya Maria akan pergi kepada Bapaknya. Kalau Maria yang akan pergi kepada Bapaknya, berarti Maria yang terbang ke langit, Bu Uti. Saya jadi histeris juga jadinya. Capek ngajarin ibu, tapi mau kayak mana lagi? Ya, saya secara lembut sudah ngajarin, ibu masih tetap aja buntu. Diajarin secara keras juga ibu buntu. Diajarin pelan-pelan ibu lebih tuyul. Masa Maria yang harus pergi kepada Bapa? Waduh, yang terbang ke langit itu kan Yesus yang pergi ke surga, bukan Maria. Jangan engkau memegang aku. Itu kata-kata perpisahan kepada istrinya. Kalau bukan istrinya, ngapain dia menciumi Yesus, Bu? Ngapain? Masya Allah. Jadi ibu ini semakin ngomong pasti akan semakin tertekan oleh sanggahan-sanggahan saya. Kenapa? Karena saya lebih memahami kitab Anda daripada Anda. Mungkin Anda lebih duluan membaca kitab Anda. Iya, mungkin. Tapi Anda membacanya dengan iman. Saya membacanya dengan kritis, dengan akal. Sebagaimana perintah Yesus dalam Matius. Kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi tidak hanya sekedar iman, akal yang perlu digunakan dalam mengimani, dalam mempercayai segala sesuatunya. Belajar lagi, Bu Uti. Bapa itu adalah Elohim, oke? Itulah perbedaan Tuhan kami dengan Tuhan kamu, Pak Zulkifli. Bapa kami itu datang ke dunia, dia berkarya, dia bekerja, dia menampakkan diri, dia menunjukkan jati dirinya, dia ada bersama dengan umatnya, dia ada dalam sejarah umatnya, oke? Dia bersama-sama dengan umatnya, dan dia penampakan, dia eksis, dia ada, dia mengasihi, dan dia berkarya, dia bekerja. Ketika dia bekerja, dia menjadi yang namanya Yesus itu. Jelas dikatakan di Alkitab bahwa bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan dan menebus umatnya dalam kasihnya. Yesaya 63 ayat 9. Jadi jelas Alkitab ada datanya, ada validnya yang mengatakan bahwa Elohim itu akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Cara penebusannya juga sudah ditulis di dalam Yesaya 53 bahwa dia akan mati seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, bahwa dia akan mati lalu dia akan bangkit lagi, bahwa dia akan ditombak lambungnya, dan bahwa dia akan dianggap seperti anak domba. Sudah ditulis, Pak, sudah ditulis. Jadi ketika Yesus datang itu
mengkonfirmasikan bahwa dialah yang ditulis itu. Yesus mengatakan bahwa akulah dia. Dia itu ditulis oleh Nabi Yesaya adalah Yahweh. Yesus bahkan mengatakan bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu, Pak Zulkifli, akan mati dalam dosamu, Pak. Jadi ketika Yesus datang itu kan jelas dikatakan bahwa dia datang sebagai manusia, Pak. Jadi jangan paksa Yesus untuk berlaku seperti Tuhan lagi. Dia sudah menjadi manusia, Pak. Dia sudah menjadi manusia. Oleh sebab itu dia berkata-kata dalam kapasitasnya manusia. Dia berperilaku seperti manusia dan dia bertindak seperti nabi, seperti imam, seperti utusan. Tetapi jelas Yesus mengatakan, akulah dia. Pak Zulkifli akan dilempar ke neraka kalau Bapak nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Elohim. Dan Elohim juga menegaskan yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Oke? Yesus itu penebus, Pak, dan sudah dikasih tahu bahwa Allah Israel itu adalah penebus, oke? Itu nggak bisa Bapak selewengkan, Pak, tidak bisa. Semua yang dalil-dalil Bapak yang di atas itu ngawur semua, tahu nggak, Pak? Bapak ini penyesat, tahu nggak? Penyesatan besar-besaran. Bapak hanya mengambil ayat yang Bapak mau saja, lalu Bapak seleweng-selewengkan sesuka hati Bapak, gitu loh. Bapak memang tahu banyak ayat Alkitab, tetapi hanya untuk menyelewengkannya. Dan dosa Bapak itu gede sekali, Pak. Saya mau bilang, Pak, Yesus itu Tuhan. Kenyataannya gimana? Dia sudah naik ke sorga, Pak. Cuma dia sendiri yang tidak ada mayatnya di muka bumi ini. Dan dia sudah naik ke sorga, dan Alkitab mengatakan bahwa dia akan datang lagi untuk melempar Pak Zulkifli ke neraka. Gitu kan, Pak? Iya, saya tidak sangkali itu Tuhannya Kristen emang kayak gitu, namanya juga penyembahan kepada dewa-dewa. Iya, benar. Tapi ketika Anda menyentuh esensi Tuhan kami, yaitu Tuhannya Bani Israel, tunggu dulu. Kalau ibu mengatakan Tuhan ibu yang adalah Theos datang dalam rupa manusia, iya, saya pun akui. Dewa-dewi sembahan mitologi Yunani Romawi itu menurut iman mereka itu datang ke muka bumi. Iya, memang saya akui itu memang benar. Kan jelas dikatakan di dalam kitab ibu. Ya, bahwa Yesus itu, Theos itu adalah roh yang datang dalam rupa manusia, gitu loh. Tetapi ibu tidak bisa memungkiri, kitab ibu jelas juga mengatakan Hesgar Theos, Tuhan itu satu. Ya, atau Theos itu dewa itu satu. Heskai masih tes, dan satu juga perantara. Perantara apa maksudnya? Perantara antara Theos, Kai, dan Antropon. Apa itu? Antara dewa dengan manusia. Dan manusia yang dimaksud sebagai perantara itu adalah Antropon Kristus Yesus. Yesus Kristus itu perantara, Bu. Jadi ibu mau paksa seperti apapun, percuma. Ya, percuma. Ibu mau paksakan bahwa Tuhan kami itu adalah Elohim. Itu ibu menggunakan sebutan Bani Israel. Ibu bukan Bani Israel. Kitab ibu bukan dari Bani Israel, tapi dari Yunani. Berarti Theos. Apa Theos? Dewa. Jadi ibu jangan permalukan diri ibu sendiri. Kemudian ibu tadi mengatakan, begitu kasih Allah, dengan kasihnya Allah maka dia menyatakan dirinya mengutus anaknya yang tunggal. Begitu besar kasihnya Allah ke dunia ini, maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Iya, memang dengan kasihnya Allah, maka Allah itu mengutus nabi-nabinya. Ketika nabinya bernama Eso itu datang, dia katakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya saat ini. Jadi orang yang diutus oleh Allah itu, anaknya yang tunggal itu, menyatakan lagi, bahkan ada roh penolong lain yang akan melanjutkan tongkat estafet pengajarannya, yang akan mengajarkan segala hukum-hukum.
Jadi yang ibu imani Yesus sebagai anak tunggal itu adalah Tuhan dalam konsep mitologi Yunani, itu justru mengajarkan akan datangnya sosok lain yang kelak mengajarkan hukum-hukum. Dan siapa lagi? Siapa lagi yang mengajarkan hukum-hukum? Hukum nikah, hukum jual beli, hukum riba, hukum-hukum, pokoknya hukum-hukum siapa yang ngajarin selain daripada bla 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 bla. Nggak usah sebutkan namanya, nanti ibu pingsan. Jadi memang Yesus itu diutus berkat kasih Allah. Yesus diutus untuk menyatakan kebenaran, untuk menunjukkan jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu adalah agar Bani Israel percaya akan datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa, yang mengajarkan tentang syariat-syariat alias hukum-hukum. Dan itu adalah bla bla bla. Aduh, capek saya ngajarin ibu ini. Ya, dari tadi ibu nggak bisa menjawab. Percaya kepada Yesus itu maksudnya kayak mana? Nyembah Yesus gitu, melanggar Torah gitu maksudnya. Jadi mungkin alangkah baiknya kita sudahi aja dulu, Ibu Uti. Ibu Uti yang cantik, unyu-unyu, manis. Ya, silakan Ibu rehat aja dulu deh. Ya, saya juga sudah lelah ini. Pulang kantor, belum ngapa-ngapain. Begitu mendengarkan komen ibu di grup, saya langsung tanggapin. Karena harus diluruskan. Gak bisa dibiarkan pemahaman pagan seperti yang ibu anut ini. Apalagi ibu sampaikan dengan suara yang kuar-kuar, pecah semua gendang telinganya orang. Gak bisa dibiarkan. Harus dikanter. Ya, bahwa ajaran menyembah manusia itu adalah ajaran yang paling menyesatkan. Lebih bahaya daripada COVID-19. Karena kenapa? COVID-19 hanya membuat orang mati jasad. Tapi kalau dengan konsep iman ibu nyembah kepada dewa-dewa teos, itu membunuh jasad dan membunuh roh. Dan akibatnya kekal di neraka. Maka tugas saya meskipun lelah, meskipun capek, meskipun belum makan, belum istirahat, tapi saya tetap dengan kekuatan La ilaha illallah akan membentengi akidah generasi Islam dari pengajaran-pengajaran mitologi Yunani yang membungkus diri dengan menggunakan terjemahan kitabnya Bani Israel. Sekira seperti itu, Bu. Ya, PR Ibu adalah menunjukkan percaya kepada Yesus itu seperti apa maksudnya. Apakah percaya kepada ajarannya atau percaya kepada ajaran orang-orang yang menginginkan Yesus itu duduk sebagai dewa Zeus. Sekira seperti itu. Salam satu Tuhan dari saya.